Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Di pertemuan kali ini saya akan mencoba menyampaikan materi berbagai bentuk ketimpangan sosial akibat perubahan sosial di tengah globalisasi. Ketimpangan sosial dapat diartikan sebagai adanya ketidakseimbangan atau jarak yang terjadi di tengah-tengah masyarakat yang disebabkan adanya perbedaan status sosial, ekonomi, ataupun budaya. Ketimpangan sosial dapat disebabkan oleh adanya faktor-faktor penghambat sehingga pencegah dan menghalangi seseorang untuk memanfaatkan akses atau kesempatan-kesempatan yang tersedia. Dua faktor penghambat tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, adanya faktor internal, yaitu faktor yang berasal dari dalam seseorang. Rendahnya kualitas sumber daya manusia disebabkan oleh tingkat pendidikan atau keterampilan ataupun kesehatan yang rendah, serta adanya hambatan budaya. Kedua, faktor eksternal, yaitu faktor yang berasal dari luar kemampuan seseorang. Hal ini dapat terjadi karena birokrasi atau ada peraturan-peraturan resmi atau kebijakan di mana sehingga dapat memperkecil akses seseorang untuk memanfaatkan kesempatan dan peluang yang tersedia. Dengan kata lain, ketimpangan sosial tersebut diakibatkan oleh hambatan-hambatan atau tekanan-tekanan struktural. Hal tersebut merupakan salah satu penyebab munculnya kemiskinan struktural. Ketimpangan sosial di masyarakat, yaitu adanya penyebab ketimpangan sosial di masyarakat terjadi karena adanya perbedaan sosial dan stratifikasi sosial yang sangatlah mencolok. Ancaman ketimpangan sosial di masyarakat, ketimpangan sosial ini akan berakumulasi dan bersinergi dengan berbagai persoalan masyarakat yang kompleks, yang ada akhirnya akan mengganggu proses pembangunan ekonomi. Ketimpangan sosial dan dunia pendidikan. Menurut Ranlan Collins dalam The Credential Society and Historical Sociology of Education and Stratification mengumumkan bahwa justru pendidikan formal merupakan awal dari proses stratifikasi sosial itu sendiri. Di Indonesia, hal ini didukung oleh adanya pola perjalanan sekolah anak yang berbeda dari kalangan keluarga mampu ataupun miskin. Lingkungan sekolah yang tidak berkualitas, ya di mana lingkungan pendidikan yang bisa didapat oleh orang miskin dan kaya atau kota dan desa. Yang kedua, kurangnya kesempatan memperoleh pendidikan yang berkualitas, di mana wujud input yakni kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas akan berkaitan pada input yakni kualitas hasil dari pendidikan itu sendiri. Yang ketiga, kualitas lulusan yang kurang memadai, di mana baik dalam nilai akhir ujian ataupun kualitas kemampuan lulusannya. Yang keempat, fasilitas pendidikan yang tidak sama. Ketimpangan output sebenarnya dapat dijelaskan lewat ketimpangan input berupa ketersediaan fasilitas pendidikan, rasio guru siswa, dan kualitas dari guru. Yang kelima, macam-macam ketimpangan sosial dalam pendidikan. Berdasarkan dua dimensi tersebut, ketimpangan kelompok dapat dikelompokkan dalam 4 varian. Pertama, ketimpangan input dalam ukuran individual. Kedua, ketimpangan input dalam ukuran kelompok. Ketiga, ketimpangan output dalam ukuran individual. Dan keempat, ketimpangan output dalam ukuran kelompok. Yang keenam, upaya mengatasi ketimpangan dan peningkatan mutu pendidikan, di mana upaya untuk mengurangi ketimpangan sosial harus dimulai dari lembaga pendidikan. Salah satunya dengan penggunaan metode cooperative learning. Selanjutnya, menunjukkan rasa empati terhadap ketimpangan sosial. Ketimpangan sosial timbul akibat adanya perbedaan dalam masyarakat atau ketidaksamaan. Faktor penyebabnya karena terbentuknya stratifikasi sosial dalam masyarakat modern. Ketimpangan sosial cenderung lebih tampak karena faktor persaingan dalam kehidupan sangat besar terlihat di berbagai aspek. Misalnya perbedaan perekonomian, pendidikan, lapangan pekerjaan, dan status sosial lainnya. Sosial sebagai akibat perubahan sosial di tengah globalisasi. Ketimpangan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat adalah disebabkan oleh adanya perbedaan yang mencolok antara si kaya dan si miskin atau antara si pintar dan si bodoh. Perbedaan ini kelihatan sangatlah mencolok dan menimbulkan masalah dalam penanganannya. Yang selanjutnya, ketimpangan sosial di bidang ekonomi, di mana adanya globalisasi menyebabkan perekonomian hanya tumbuh di beberapa wilayah, ditambah dengan praktik ekonomi kapitalisme yang menyebabkan si kaya menjadi semakin kaya dan si miskin menjadi semakin miskin. Hal tersebut membawa dampak negatif karena munculnya ketimpangan sosial. Kedua, ketimpangan sosial di bidang politik dengan adanya. Ketiga, dominasi ekonomi negara dunia ke-1
terhadap negara lainnya menyebabkan dominasi di bidang politik. Yang keempat, ketimpangan sosial di bidang budaya globalisasi menimbulkan efek westernisasi yang berakibat mengikis budaya lokal, juga memunculkan sikap atau gaya konsumerisme. Terima kasih sudah menyimak materi di pertemuan kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.